Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalan pada teman-teman. Saya ingin melanjutkan tentang bagaimana cara melakukan pemulihan kesehatan sekaligus olahraga bagi kita-kita yang sudah berusia lansia atau katakanlah 50 tahun ke atas. Tetapi ini juga bagus untuk yang pralansia atau katakanlah yang di bawahnya, mungkin yang masih remaja pun bagus kalau bisa melakukan. Nah, oleh karena itu, seperti yang dulu saya sebutkan, bahwa ada beberapa syarat. Karena ini sangat sederhana sekali, yaitu syaratnya pertama adalah harus di sini atau here, kemudian sekarang atau now, kemudian mudah, very easy, kemudian irit, minimum cost, kemudian tanpa alat, tanpa bahan, without ingredient, without tools, kemudian manfaat atau multi benefit. Nah, tetapi teman-teman, sahabat-sahabat semua, mohon juga diperhatikan karena memang banyak sekali mungkin di luar atau di tempat lain ada yang seperti itu juga, katakanlah memberikan penjelasan yang sangat sederhana, bahkan mereka sangat logis, pertamanya sangat logis, akan tetapi hati-hati karena kemudian biasanya akan dibawa pertama sangat logis, scientific, kemudian akan dibawa ke arah supranatural atau magic yang mungkin kita sebut dengan arah klinik. Cirinya apa? Cirinya sangat mudah, yaitu nanti harus suatu ketika atau suatu ketingkatan itu harus berhadapan atau katakanlah harus bertemu empat mata. Nah, itu sudah atau istilah an eye for an eye. Nah, itu jelas bahwa itu adalah ciri-ciri yang tidak bagus. Tinggalkan saja karena yang namanya metode itu harus bisa secara publik. Ya. Baik, kemudian metode ini sekaligus bukan hanya sebagai pemulihan kesehatan atau katakanlah sebagai recovery, tapi juga sekaligus sebagai olahraga atau sport, tapi bisa juga sebagai pemanasan atau warming up, juga bisa sebagai pendinginan, cooling down, sebagai peregangan, stretching, juga sekaligus sebagai penyembuhan atau curing, dan bahkan bisa yang paling pokok adalah sebenarnya untuk mencapai titik top stamina atau puncak stamina. Ya. Nah, ini bagaimana bisa kita lakukan? Nah, ini beberapa metode, sebenarnya sangat banyak sekali secara sederhana dengan cara-cara tadi yang saya sebutkan, yaitu di sini, sekarang, mudah, tanpa biaya atau irit, kemudian tanpa alat, tanpa bahan, kemudian multi manfaat. Ya. Baik, ada beberapa hal. Yang pertama adalah dengan cara merinding. Dengan 1 detik merinding sudah bisa menggerakkan urat saraf dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sekaligus langsung saya peragakan. Nah, jadi mohon maaf agak mendekat. Jadi misalnya nih. Nah, ini merinding di tangan, sebenarnya bukan hanya di tangan, di lengan, kemudian di kepala, di wajah, di leher, kemudian di kaki, ini dalam waktu 1 detik sudah bisa. Nah, hanya bagaimana caranya? Nah, itu perlu dilatih. Baik, itu metode yang pertama. Metode yang kedua adalah dengan kendo kenceng, kendo kenceng, membuat tubuh dalam sekejap kenceng, tegang, kemudian langsung dikendorkan. Misalnya seperti ini, mungkin. Nah, itu jadi dalam waktu 1 detik badannya kencang, kemudian kendor. Kencang, kendor. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan perut kempis. Perut kempis, perutnya dikempiskan. Ya.
perut kempis terus ya, kempisnya terus ya sampai pol, sampai mentok ya. Sehingga akan membuat dada akan kembung ya, membusung. Kemudian ini bahu akan turun, badan akan tegak. Ini setelah pol maka perutnya ditahan. Setelah ditahan kemudian dilepas sehingga sampai pol, sampai perutnya buncit. Nah, baik. Nah, kemudian yang keempat adalah sujud. Nah, sujud ini ya, kakinya ini harus seperti ini ya. Kemudian paha harus lurus atau miring ke depan, badannya melengkung, tangan menapak, kemudian ini dahi menyentuh lantai, menyentuh tanah. Dan yang ini yang berat adalah semua berat badan harus diletakkan atau katakanlah harus di apa itu, kepada seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu sangat berat sekali. Tapi kalau sudah terbiasa akan enak sekali. Dan itu tadi sujud seperti tadi berat karena apa? Karena di situ tadi kalau dipegang itu semuanya akan sangat kencang. Nah, selanjutnya adalah dengan cara yang sangat enak. Ya, kalau orang Islam itu dengan cara mengaji. Kalau orang biasa maka dengan cara berlagu. Nah, misalnya, kenapa? Karena berlagu bisa memulihkan kesehatan karena bukan hanya suara yang dikeluarkan hanya suara tidak, tapi dengan tenaga. Misalnya seperti ini. Rindu serindu-rindunya. Atau katakanlah dengan tembang Jawa ya boleh. Yen aku kangen karo sliramu. Nah, itu bukan hanya suara yang keluar, tapi seluruh tenaga harus keluar. Sehingga bukan hanya mulut yang bergerak, tapi seluruh badan, seluruh tubuh bergerak. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara berteriak. Nah, untuk orang Islam sebetulnya sangat mudah karena dia dengan azan bisa. Tapi kalau orang yang selain Islam, kalau mau berteriak harus cari tempat. Nah, kalau yang Islam azan, misalnya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu harus berteriak, bukan seperti biasa karena sudah pakai azan ya. Biasanya kalau azan mungkin ada yang biasa misalnya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, boleh itu azan, tapi bukan azan yang menjadi pemulihan kesehatan. Karena kalau yang sebagai pemulihan kesehatan itu harus berteriak sehingga seluruh tenaganya keluar. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan membuat badan lebih hangat. Nah, ini harus memakai termometer yang agak bagus. Nah, jadi dilihat awalnya berapa derajat, kemudian setelah badannya itu dibuat hangat, ya, seluruh tubuhnya dia akan menyebar rasa hangatnya itu mulai dari perut menyebar. Nah, itu akan dilihat lagi nanti sampai berapa derajat. Naiknya tidak mungkin naiknya 2 derajat, tidak mungkin. Cuma ya beberapa 0, tapi sudah akan membuat badan menjadi hangat. Dan kalau badan hangat, badan panas itu insya Allah akan membuat tubuh menjadi lebih sehat. Nah, mudah-mudahan ya
beberapa hal ini bisa membuat kita lebih baik lagi, lebih sehat lagi, lebih bersemangat lagi dalam menikmati hidup. Dan karena sekaligus sebenarnya yang kita lakukan ini tadi sebagai nikmat, karena kita kalau sehat nikmat sekali. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.